Halo, kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat layout seperti ini. Sini adalah menggunakan scroll view, sini adalah image, sini text view, dan di bawah text view dan sini adalah ada button atau kita bisa sebut floating action button. Jika kita tekan maka akan keluar toast, this is toast. Dan kita langsung buat saja. Kita buka project Android-nya, Android Studio-nya. Kita bikin project baru, empty activity. Ini kita tulis saja scroll view Java finish, dan ini adalah project barunya. Kita tunggu sebentar. Sini seperti kita lihat di bawah ini ada proses. Kita tinggal tunggu dulu Gradle sampai selesai. Ya, sudah terlihat sini Gradle sudah selesai di build. Sekarang kita langsung ke pengodingan XML-nya saja layoutnya. Sini kita ganti, jangan menggunakan constraint layout, sebenarnya bebas. Tapi sini saya akan menggunakan linear layout agar lebih gampang memakainya. Kita pasang orientasinya vertikal. Di sini kita hapus. Kita skip dulu. Ya. Ini kita kasih scroll. Pertama kita ingin menambahkan gambar dulu. Kita lihat lagi di emulatornya. Nah ini adalah sini ada gambar, text view, dan button. Dan di sini kita bisa scroll semuanya. Nah, berarti kita gunakan scroll view, match parent, content, match parent ini bisa. Atau linear layout. Kita pasang lagi linear layout karena scroll view itu hanya bisa menyimpan satu anak layout atau view. Dan kita pasang match parent, kita pasang orientasinya vertikal. Ini kita mulai dari gambar, image view, match parent, atau jangan match parent, kita match parent atau 300 dp. Sini kita untuk gambarnya kita di sini lihat. Di sini saya sudah untuk gambarnya, jika Anda tidak punya gambarnya, bisa saja download di website Pexel atau di Unsplash. Ini adalah website gratis, jadi semua gambar yang ada di Pexel ataupun Unsplash itu gratis, jadi kalian bisa dipakai project komersil atau dan lain-lainnya. Itu gratis. Dan misalnya kita download yang kita cari yang landscape. Ini ada, kita cari contohnya, kita pakai gambar ini, kita download. Sudah selesai. Ini adalah gambar dari yang sudah kita download tadi. Nah, sini kita harus merename dulu karena aturan dari penamaan file dalam Android Studio itu hanya boleh huruf kecil dan tidak boleh ada huruf besar, dan juga jangan menggunakan dash seperti ini. Ini garis ini hanya bisa menggunakan huruf underscore. Kita ganti saja menjadi misalnya foto 2. Jangan foto 2, foto 3. Ini kita Ctrl C saja, di copy, kita masukkan ke Android Studio. Sini masukkan drawable, di paste, dan si sudah ada muncul. Nah, kita pasang misalnya di sini di XML-nya source, dan masukkan foto tadi, foto ketiga yang kita dari rename tadi. Di sini tidak ada dikarenakan kita ganti, jangan gunakan kita ambil scale layoutnya, scale type, center crop, di sini masuk yang jelas, kita ganti jangan 300 dp. Nah, ini kita ganti lagi 300 dp.
terlalu besar, kita 150. Nah, ini adalah ukurannya lumayan. Terus selanjutnya kita pasang text view di sini. Kita lihat lagi di emulatornya. Sini gambar, sini headernya, di sini kontennya, bisa di scroll semuanya, dan di bawah button. Oke. Kita mulai dari header dulu. Bisa wrap konten juga, dan sini kasih teks hello world. Untuk sekarang kita diamkan saja, kita pasang untuk isi kontennya. Sini isinya karena teksnya panjang, lebih bagusnya kita pasang di string sini foldernya. Nah, kita buat baru tag baru string. Nih misalnya di sini kita pakai lorem. Untuk name-nya itu sebenarnya bebas, tapi dalam kali saya menggunakan nama lorem, dan untuk teksnya kontennya kita copy saja. Kita cari di sini di internet, misalnya lorem ipsum. Kita bukan teks lorem ipsum. Di sini websitenya kita generate, dan inilah teks untuk contoh saja. Ini teks untuk contoh, sebenarnya bebas, bisa anda kasih teks apa saja. Sini saya menggunakan teks, contohnya itu menggunakan teks lorem ipsum. Kita copy, taruh di sini. Kita pasang teksnya seperti tadi, namanya pakai lorem dengan name lorem. Sini sudah kita lihat di bawah sini teksnya sudah ada. Ini kita hide dulu, teksnya sudah muncul. Nah, sekarang kita tinggal bagian merapihkan teks header dan kontennya, artikelnya. Kita mulai dari header dulu. Sini text size misalnya 20 sp, style memakai bold misalnya, bold. Dan sini jika kalian lihat di sini terlalu nempel dengan layar, kita kasih marginnya itu kasih margin horizontal saja. Kita kasih 15 dp. Ketika kita lihat di sini ada jaraknya, dan sama juga di teks kontennya kita kasih juga margin atau padding sama saja. Mungkin sini kayak menggunakan margin juga, margin horizontal 20 dp. Lihat seperti ini. Mungkin dikasih juga margin top agar tidak terlalu nempel dengan headernya, judulnya. Kita kasih saja 5 dp, dan juga headernya terlalu nempel dengan fotonya, kita kasih margin juga, margin top misalnya 10 saja, 10 dp, density pixel. Nah, sini semuanya sudah jadi. Jika kita run, kita lihat dulu bagaimana hasilnya. Di sini memang saat compiling, untuk pertama kali compiling program ya, ini memang agak lama. Kita tunggu. Dan inilah hasilnya, sudah kita lihat di emulator. Ini bisa kita scroll. Nah, ini bisa kita scroll, dan selanjutnya adalah kita harus membuat seperti kita lihat sebelumnya. Kita harus membuat buttonnya di sini, dan floating action button ini jika kita klik gitu, kita touch, muncul toss. Oke. Kita kembali lagi ke layoutnya. Untuk menggunakan floating action button tadi, kita harus memakai namanya coordinator layout. Nah, yang di atas ini nih, yang linear parentnya layout ini, layoutnya inuknya kita ganti menjadi koordinator layout. Ini kita hapus saja orientasinya karena sudah tidak diperlukan kalau kita memakai koordinator layout. Dan di bawahnya kita pasang, di bawah scroll view itu kita pasang floating action button. Nah, ini ada nih floating action button yang atas ini, kita enter saja. Sini kasih wrap konten saja.
jika kalian lihat di sini di atas ini sudah muncul namanya seperti buttering ini. Nah, untuk sekarang kita kasih posisinya, kita ubah posisinya di bawah sini nih ya, di pojok bawah kanan. Nah, ini buttonnya kita ganti posisinya menggunakan layout Gravity bottom. Kita lihat ini berubah ke bawah dan kasih NN itu adalah ke kiri ke kanan ya. Nah, sini kita lihat juga si floating action buttonnya juga terlalu nempel dengan layarnya. Di sini kita kasih margin, dan untuk standar floating action button ini adalah marginnya itu 24 dp ya. Nah, sudah. Dan kita perhatikan di emulator sini ya, sini ada namanya icon ya. Nah, sini ikonnya tidak saya cari di internet apapun ini. Jadi kita bisa cari defaultnya bawaan Androidnya, kita bisa pijit project, drawable, klik kanan, sini new, dan sini ada vector asset, kita klik. Nah, sini kita klik saja di sini, klik out, ntar kita akan muncul sebuah window baru. Nah, sini adalah icon-icon gratis yang sudah disediakan oleh Google. Kita tunggu sebentar, ini memang agak lama. Sambil kita lihat, sini banyak sekali icon-iconnya. Ini juga ada kategorinya. Misalnya kita editor, melihat yang editor, sini ada add comment, bar chart. Contoh saja kita menggunakan add comment ini. Icon add comment misalnya, next, kita next saja, dan finish. Nah, sudah di finish, maka yang tadi itu, yang add comment itu akan ditambahkan di folder drawable. Kita lihat apakah benar, tuh benar kan add comment tadi iconnya. Nah, terus kita pasang ke floating action button. Nah, kita arahkan ke misalnya add comment tadi. Nah, sudah kita lihat di sini muncul yang namanya iconnya di floating action button ini. Kita run apakah sudah benar berjalan di device-nya. Kita run lagi menggunakan emulator. Kita close dulu contohnya. Sini run juga lama. Ya, di sini sudah berjalan, sudah terinstall ke device. Kita lihat jika kita scroll di sini image, text view, dan kontennya itu adalah tergeser karena menggunakan scroll view, dan sini adalah menggunakan floating action button sudah tergeser juga. Ini bisa kita klik juga. Nah, sekarang kita tugasnya adalah selanjutnya kita harus membuat floating action button ini saat ditekan itu memunculkan toast. Oke, kita kasih ID-nya di floating action buttonnya. Kita kembali lagi ke sini. Nah, ID-nya itu apa saja? Sini saya contohnya akan menamai ID-nya FAB, singkatan dari floating action button. Nah, sekarang kita buka Java-nya. Di Java main activity, close dulu. Di sini kita buat floating action button FAB misalnya untuk variabelnya. Di sini saya membuat metode baru. Di sini khusus untuk menginisialisasi komponen atau view atau UI dan atau semacamnya. Nah, ini FAB tulis sama dengan find view by ID r.id. Sini apa tadi ID-nya yang kita tadi pasang tadi. Sini kita memasang FAB ID-nya, kita oke di sini. Semikolon, sini init UI. Kita buat lagi metode baru lagi. Sebenarnya tidak usah membuat metode baru, bisa kita tumpuk, tapi saya memprefer cara ini agar lebih rapi codingannya. Init listener, kita buat saja init listener misalnya. Sini kita tulis fab.set on click listener. Terus spasi lagi. Kita menggunakan lambda. Sini toast, make text, view.context, get context. Ini message-nya apa? Misalnya sini kita kasih nama saya is misalnya. Sini kita durasinya kita pakai short saja, jangan terlalu lama, dan sini short. Panggil di onCreate-nya init listener.
buka emulatornya. Sini sudah terinstall seperti tadi, bisa bergerak, dan juga kita klik floating action buttonnya. Jadi seharusnya muncul TOS benar-benar nama, saya hapus teksnya. Oke, semua sudah beres. Tinggal ini opsionalnya, misalkan sini saya akan menunjukkan cara-cara opsional untuk menghapus. Misalnya di sini kita lihat ada scroll view ini nih, ini namanya toolbar atau action bar. Di sini saya akan menghapus, bagaimana caranya menghapus action bar ini. Kita kembali lagi, lihat buka projectnya, kita buka values, folder values, dan folder tema, themes. Kita pakai yang paling atas. Nah, sini nih, sini pedang ini ganti, kita hapus. Hapusnya itu dark action bar-nya saja kita hapus dan diganti menjadi no action bar. Kita lihat aplikasi sudah terinstall dan kita lihat di atas ini action bar-nya itu menghilang. Sini biar rapih juga. Dan inilah hasilnya. Dan kita perhatikan dengan layout sebelumnya, kita aplikasi sebelumnya yang ini contohnya. Di sini teksnya itu rapih ya di sini. Nah, kita bisa merapikan teksnya mungkin dengan cara manual. Ini hanya opsional saja, diikuti tidak apa-apa, tapi jika diikuti bagus hasilnya. Seperti ini di setiap indennya. Sudah saya rapikan. Jadi saya menggunakan slash n itu new line dan slash t itu adalah tab. Ya, sini teksnya lebih rapih lagi. Nah, untuk selanjutnya mungkin ini juga opsional juga. Di sini saya akan mengasih background di dalam scroll view-nya atau di linearnya. Di sini kita akan kasih background. Backgroundnya itu kita isi menjadi warna yang agak sinkron dengan warna gambarnya. Di situ gambarnya kita berwarna, backgroundnya dominannya hijau. Kita sini juga saya akan menunjukkan cara ngasih gambar. Misalnya sini Anda tulis background dan tulis saja hex pagar FFF ini untuk warna putih, dan sini muncul warna putih ini. Kita klik, double klik, ini kita bisa lihat sini adalah kita bisa pilih-pilih menjadi merah, tapi kali ini saya akan memilih warna hijau. Warna hijau ya, di sini warnanya lebih cocok dengan warna gambarnya. Kita run lagi, apakah sesuai saat di run di device. Ya, sudah sesuai seperti contoh seperti yang sebelumnya. Sini adalah image view, scroll view, text view, dan floating action button juga diklik keluar TOS. Dan kita lihat lagi yang kita buat tadi, image, header, text view, content text view. Ini adalah buttonnya menggunakan floating action button, juga diklik keluar TOS. Mungkin sekian dari saya tutorial untuk membuat scroll view dan floating action button. Terima kasih.